Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Safa Kamila Zahra dengan nomor induk mahasiswa 2003323 dari Prodi Teknik Logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Pengertian, mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas. Batasan-batasannya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Ada mazhab memiliki banyak macam-macamnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit al-Taimi al-Kufi. Mazhab ini diamalkan dan berkembang di kalangan orang Islam Sunni di kawasan Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, anak benua India, Tiongkok, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, namun kemudian tergeser oleh mazhab Maliki. Secara sederhana, dasar-dasar metodologi fikih Abu Hanifah dalam menerapkan suatu hukum fikih bisa dilihat dari urutan berikut. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah, yang ketiga ada pendapat para sahabat Nabi atau biasa disebut Atsar, yang keempat ada Ijma', yang kelima ada Qiyas, yang keenam ada Istisan. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki atau Al-Malikiyah adalah satu dari 4 mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni, dianut oleh sebagian umat Muslim yang kebanyakannya berada di kawasan Hijaz atau kini bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah, kemudian juga di Afrika Utara, seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair, bahkan hingga ke Eropa, seperti Sisilia dan Italia dan Andalusia di Spanyol. Mazhab ini didirikan oleh salah satu imam dan ahli hadis di Madinah yang bernama Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Asbani. Mazhab ini adalah mazhab yang berdiri kedua dari 4 mazhab Sunni setelah mazhab Hanafi. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam bahasa Arab Al-Syafi'iyah adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Pantai Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqh Ar-Risalah dan kitab Fiqh Al-Um. Di dalam buku-buku tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum fariyah yang bersifat cabang. Mazhab Syafi'i memiliki dasar-dasar yang berpegang pada hal-hal berikut. Yang pertama ada Al-Quran. Tafsir secara lahiriah selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud adalah lahiriahnya. Sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian digunakan jika ditemukan rujukan dari Al-Quran. Yang ketiga ada ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi yang tidak terdapat
perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Yang keempat ada kias yang dalam risalah disebut sebagai istisad. Apabila dalam tidak juga ditemukan hukum akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar ihtisan dan istilah salah satu cara menetapkan hukum Islam. Yang keempat ada mazhab Hambali. Sumber pertamanya adalah nas Al-Quran dan hadis. Pada tahap ini, mazhab Hambali sama dengan mazhab fikih lainnya, karena memang sumber pertama ini merupakan pusat utama ajaran Islam. Lahir, sumber kedua adalah fatwa para sahabat Nabi yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kelima ada mazhab Jafari. Mazhab Jafari terbagi pada dua aliran, yakni ahbari atau ahli hadis yang tidak mau menggunakan rasio, dan aliran usuli yang melakukan upaya penggalian hukum dengan menggunakan rasio. Sumber mazhab Jafari adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan akal. Namun, menurut mazhab ini, pemegang Al-Quran sebagai sumber utama tidak serta menelannya secara kebahasaan, tetapi dengan maknanya juga yang nantinya akan diserahkan kepada iman-iman. Maka di sini mereka menyebutkan bahwa imam-imam ini adalah Quran al-Natik dan Mushaf Al-Quran adalah Al-Quran al-Samit. Sunnah atau hadis merupakan sumber kedua dari mazhab ini, namun berbeda dengan mazhab al-sunnah wa al-jamaah. Dalam hal ini, mazhab Jafari berpendapat bahwa sunnah dimaksudkan adalah segala sesuatu yang turun dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dari Nabi dan imam yang maksum. Ijma merupakan sumber hukum yang ketiga dari mazhab ini. Dalam hal ini, mereka para pengikut mazhab Jafari menganggap bahwa ijma hanyalah manifestasi dari hadis. Bukan hanya itu, mereka juga hanya menganggap ijma yang ada pada zaman Nabi dan para imam. Selain itu, atau saat ini, sebelum atau sesudahnya mereka tidak menganggapnya sebagai ijma. Sumber hukum yang terakhir adalah akal. Namun, meskipun mereka menganggap akal sebagai sumber hukum yang keempat, akan tetapi mereka tidak meyakini kias dan ihtisan. Salah satu produk yang dikenal sampai sekarang dari produk mazhab Jafari adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak. Menurut mazhab Jafari, sebenarnya humus telah diberlakukan pada masa Nabi. Namun dihapus pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu, humus tidak lagi didapati dalam fikih-fikih kaum Sunni. Dari Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3, tahun 1996. Hal lain yang juga sangat berbeda dengan fikih Sunni adalah dalam masalah nikah mut'ah atau nikah berjangka. Tidak sebagaimana mazhab 4 yang mengharamkan nikah mut'ah, mazhab Jafari modern justru menghalalkannya. Fuqaha Syi'i menganggap nikah mur'ah masih boleh diamankan berdasarkan keumuman hukum dalam ayat 24 surat An-Nisa dalam amaran beberapa sahabat. Sepeninggal Nabi, baru pada masa Khalifah Umar, negara yang secara melarang nikah mut'ah dengan disertai ancaman hukuman rajam. Sementara menurut fuqaha Sunni, ayat 24 surat An-Nisa itu dimansuk dengan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Itu penjelasan tentang mazhab Jafari. Nah, sekarang kita ke macam-macam pemikiran aliran dalam Islam. Ada 9 macam-macam pemikiran aliran dalam Islam. Yang pertama ada Jabariyah, yang kedua ada Qadariyah, yang ketiga ada Mu'tazilah, yang keempat ada Khawarij, yang kelima ada Murji'ah, yang keenam ada Asy'ariyah, yang ketujuh ada Salafiyah,
Yang ke-8 ada Ahlu Sunnah wal Jam'ah. Yang ke-9 ada Syiah Isna Asyariah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.